Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, Bapak dan Ibu baik yang berada di room virtual Zoom maupun yang ada di YouTube yang sekarang maupun yang akan datang, patutlah kita bersyukur pada Allah SWT untuk diberikan kesempatan bergabung dalam kajian ini terkait dengan bab munakahat. Insya Allah ini akan menjadi ilmu buat kita yang menjadi kewajiban, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang menjadi keharusan buat kita yang sesuai dengan syariat dari Allah SWT. Amin ya Rabbal. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan keberkahan pada kita semuanya, dan jazakallahu khairan katsira untuk Ustadz yang sudah bersedia untuk mengisi dan membimbing kita, insya Allah. Tafadhol Ustadz untuk memulai kajiannya. Baik, marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anallahu al-Fatihah majlis al-Fatur jasadul roh wa nusuh. Anallahu khawsan ala kulli salihun. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu wa sallama 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba wa iftah alaina fathan bina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita lanjut kajian kita di Fiqhul Munakahat. Kita masih di pembahasan adabun nikah, bagaimana 12 hal yang bisa membawa kelanggengan kebahagiaan di dalam kita berumah tangga. Yang ke-9 sekarang, at-tasi'u fin nusyuzi. Yang ke-9, masalah nusyuz, yakni keengganan, ketidakmauan. Bagaimana kalau ada dari istri atau dari suami yang nusyuz. Qala wa mahma qa'a bainahuma khisamun wa lam yalta'im
amruhuma dan selama waqa'a, dan selama terjadi bainahuma antara kedua istri khisomun, satu pertikaian atau satu masalah, walam yaltaim, dan tidak bisa merapat, tidak bisa baik lagi, ya, jadi renggang. Nafar ahadu ma'alil akhar, masing-masing billah menjauhi pasangannya. Fa in kana min janibihima jami'an, dan apabila nusyuz itu dari dua belah pihak semuanya, masing-masing memusuhi atau lari dari pasangannya. Yang ini mau, yang ini juga enggak mau. Au minar rajuli, atau yang enggak mau suaminya saja. Tasallut zaujatu, maka tidak ada kemampuan kekuasaan sapa az-zaujat, istri, ala zaujiha, atas suaminya, wala yaqdiru ala islahiha, dia tidak mampu untuk memperbaiki, atau suaminya yang tidak mampu untuk memperbaiki istrinya. Fala buddan hakimin, min hakimain, maka ada dua hakim, dua penengah, ahadu min ahlihi, salah seorang dari penengah tadi dari keluarga suami, wal akharu min ahliha, dan yang lain dari keluarga istri. Apa tugasnya? Liyang dzura bainahuma, untuk meneliti, memperhatikan antara keduanya, wa yusliha amrahum, dan untuk memperbaiki urusan kedua suami istri tadi semampunya, ya, diupayakan bagaimana supaya terjadi islah. Nah, kata kuncinya di Al-Quran surah An-Nisa ayat 35. Yurida islahai yuwaffiqillahu bainahuma. Yurida, apabila keduanya menginginkan. Nah, ini masalahnya harus kedua belah pihak ada kemauan untuk baik, ada kemauan untuk damai. Yurida islahan, apabila keduanya menginginkan perbaikan, perdamaian, baru ada pertolongan dari Allah, ada janji dari Allah, ayat Al-Quran, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah bakal memberikan taufik kepada keduanya, antara keduanya. Nanti entah yang dikasih taufik suaminya atau yang dikasih taufik istrinya, ya, atau dua-duanya, ya, diberi kesadaran sama Allah Subhanahu wa taala untuk sama memperbaiki, ngalah, ya. Nah, ini harus paham, ya. Sebab kadang-kadang masing-masing punya ego, harus ada pihak ketiga yang mendamaikan. Waqad
Umar radhiyallahu anhuma hakaman ila zawjaini fa'ada wa lam yuflih amrahuma fa'ala durrah wa qad ba'ata dan Sayyidina Umar pernah qad ba'ata Umaru dan sungguh pernah Sayyidina Umar mengutus hakaman ila zaujaini, mengutus seorang penengah hakim antara kepada dua pasangan fa'ada walam yuslih amrohum. Hakim tadi balik ke Sayyidina Umar kok tidak bisa menekan keduanya, fa'alahu bidurrah. Akhirnya hakim tadi dicambuk sama Sayyidina Umar. Ente hakim nggak becus, nggak bisa mendamaikan. Waqala dan Sayyidina Umar berkata, "Iyurida ayyuwaffiqillahu bainahuma." Akhirnya begitu dipukul, dicambuk hakimnya dari apa? Fa'adul wa ahsanan niyah. Akhirnya balik hakim tadi diperbaiki niat jadi juru damainya. Wa talattafa bihima, akhirnya bersikap kepada dua belah pihak, fa aslaha bainahuma, akhirnya Allah ya dia berhasil mendamaikan antara suami dan istri tadi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ya. Berapa banyak tangga kata para ulama itu disusun dengan Islam, dirapikan dengan Islam, ya, dirapikan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ego, bukan dengan syahwat, dengan apa yang disebut anak-anak sekarangnya dengan marah dengan cinta. Enggak. Ya, itu hasilnya hanya ribet. Tapi kalau semuanya kembali kepada Allah, kembalikan kepada ajaran Allah, kepada Al-Quran, insya Allah ketemu jalannya. Wa amma idza kana nusyuzu minal mar'ati khassat farijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, kalau yang terjadi pembangkangan, keengganan, ketidakmauan itu dari pihak istri, pihak perempuan khossah secara khusus, farijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka ar-rijal seorang suami qawwamuna 'alan nisa yang bisa diberi tugas untuk meluruskan, untuk mendidik istri. Nah ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di setiap suami diberi tanggung jawab sama Allah untuk meluruskan ya, didik istrinya. Falahu ayyudibaha wa yahmilaha 'ala ta'ati ghahra. Maka bagi suami ayu adibah untuk mendidik adab ya istrinya. Wa yahmilaha 'ala ta'ati ghahra. Dan boleh bagi suami ini membawa istrinya supaya taat secara paksa. Ini bedanya ya. Allah memberi tugas kepada suami. Wa kadza idza kanat tarikatan lis-shalah. Begitu juga kalau misalnya wal'iyadzubillah istrinya meninggalkan sholat. Walahu hamlaha 'ala sholati ghahra. Maka boleh bagi seorang suami memaksa istrinya sholat ya dengan kekuatan, dipaksa gitu ya. Nah, akan tetapi bagaimana
Walakin yang bagi ayyadadaraja fi ta'dibiha. Akan tetapi bagaimanapun juga ya seyogyanya sebaiknya itu bertahap di dalam proses pendidikan. Wa huwa ayyuqaddima awwalan al-wa'd wat tahdhir wat takhwif. Ya, enggak langsung dipaksa gitu. Ya, SP1, SP2 kasih gitu ya. Nah, bagaimana pertama? Ayyuqaddima awwalan al-wa'd fayansahuha. Pertama dinasehati, wa takhwif dan ditakut-takuti. Ini butuh ilmu. Ya. Dan metode yang digunakan sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang paling ampuh, yakni diingatkan tentang bagaimana surga neraka, bagaimana pahala dan dosa, bagaimana janji dan ancaman Allah. Nah ini menasehati itu ya pakai bahasanya Allah, pakai bahasanya Rasulullah. Nah ini repotnya suami ini pakai bahasa dirinya, pakai bahasa pribadinya. Ayat enggak keluar, hadis enggak keluar, enggak mempan. Itu rata-rata gitu. Ya, sebab bahan untuk menasehati itu harus ada. Tidak ada bahasa yang lebih tinggi melebihi bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Loh ini aturannya Allah loh. Loh kamu mau nentang ayat ini. Selama kita sampaikan dengan baik SP1 ya, insya Allah itu masih bisa diterima. Nah ini masalahnya ini suami ini nggak kepikir harus modal ayat sama modal hadis. Suami mah modalnya hadis. Dia nggak modal hadis tapi modal hadis. Nggak modal Al-Quran tapi modal Al-Quran. Nah, ini repot. Akhirnya bahasa yang dia sampaikan bakal dibantah. Gitu ya. Nah, kalau nggak mempan SP1 dinasehatin, dan memang kebanyakan suami nggak pinter nasehatin, karena dulunya dia pinternya ngerayu. Dia dulu pendekatannya kan gombal. Ya kan? Akhirnya nggak bisa itu nasehatin istrinya. Soalnya sudah ketahuan, alah kau dulu mah gombal. Istrinya hafal banget itu ya. Ya udah, wis berat wis. Aku tahu, kamu juga. Wah, wis. TST kata anak-anak ya, tahu sama tahu. Ini wis gak mempan ini. Langkah pertama gak mempan. Apalagi ayatnya kurang. Lah hafalanmu cuma segitu, aku lebih banyak. Ya kan tambah ambles gitu ya. Piye kayak gitu. Nah, makanya jadi suami ini jangan kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu pengajiannya itu Senin sampai Minggu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Suaminya seminggu sekali. Habis itu nggak ada ayat nyangkut, nggak ada hadis nyangkut. Ya wis, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Baru sekali ngaji nasihatin istri. Alah, baru kemarin ngapalin aja kok. Ambles gitu ya. Nah, ini makanya ini butuh sebenarnya persiapan panjang untuk menjadi seorang suami, menjadi bapak, ya, baru kedepannya waja'alna lil muttaqina imam. Dengan dulu kan kebanyakan kan nggak pakai cita-cita sampai segitu. Gitu. Dulu cita-citanya gimana aku mendapatkan kamu. Nah, udah dapet ya wis, habis itu mah pusing. Targetnya terlalu pendek. Rata-rata suami sungguh pendek. Padahal setelah pernikahan itu masih panjang permasalahannya, masih banyak. Nah ini kalau nggak mempan gimana? Fa'illam yanja, apabila tidak bisa ya merubah wallaha dhahrahu fil madja' aw infarada anha bil firash wa hajaraha wa huwa fil baiti ma'aha min lailatin ila thalathi layalin. Kalau enggak mempan,
wallaha dhahrahu, dibelakangi dengan punggungnya fil madja'i, tahap pertama di kasur. Ya, tidurnya dibelakangi. Kan Sayyidah Aisyah itu luar biasa ya, paham banget sama Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sudah tidur ya, kok nggak ngadep gitu ya, itu Sayyidah Aisyah itu bertanya, kenapa ya Rasulullah, ada apa? Kalau kita biasa emang tidurnya tengkurap kayak gitu. Emang kebiasaannya ngorok karena dewe. Aduh, jadi mau pakai SP2 ini ya repot lagi gitu. Nah, ini karena apa ya? Kita ini nggak ngerti sunnah, nggak ngerti adab ya. Kalau dipakai itu adab tidur ya, sama itu dan seterusnya, itu begitu ada sesuatu ya, tidurnya miring dikit aja istri itu sudah galau itu. Kalau hubungan selama ini memang rapi. Pertama, dijauhi, diranjang. Au infarada anha bil firash wa hajaraha wa huwa fil baiti ma'aha. Atau ditinggal beda kasur, bikin kasur yang lain, tidur sendiri ya, biar dia tidur di kasur sendirian di kamar dia, wa hajaraha, dan dijauhi wa huwa fil bait, tapi tetap masih di rumah. Nah, ini pindah ke sofa, pindah ke ruang tengah, ya. Harus syukur-syukur ada ruang nyempil, suaminya punya ruangan tersendiri. Tapi tetap masih satu rumah. Min lailatin ila salati layalin. Ditinggal itu pisah ranjang. Nah, ini baru istilahnya pisah ranjang. Pisah ranjang itu baik 1 malam sampai 3 malam. Dan Sayyidah siapa kemarin? Salah satu istrinya Rasulullah SAW, ya, Sayyidah Zainab, itu pernah ya ditinggal sama Rasulullah SAW gara-gara ngeledek Sayyidah Sofia. Gara-gara ngeledek Sayyidah Sofia, akhirnya nggak ditemenin sama Rasulullah mulai Muharram, Safar sampai Rabiul Awal. Ya. Sampai begitu Rabiul Awal, Rasulullah baru datang ke rumah Sayyidah Zainab, lihat, Masya Allah, kasurnya sudah dilipat. Karena sudah putus asa, wah kayaknya saya sudah dicerai sama Rasulullah. Itu bahkan nggak sampai 3 malam ya, bahkan lebih. Fa illam yanja' dzalika fiha, maka apabila tidak ngefek juga, dorobaha dorban ghaira mubarrahin, ghaira mubarrih, dorban ghaira mubarrih. Maka boleh bagi suami memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai, wala sya'in, dan tidak menimbulkan cacat. Waqad qala Allah Ta'ala fil ayat, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, wadribuhun. Wah, itu semua dalam ayat Al-Quran ditartib ya. Nasihati dulu, baru dijauhi dari diranjang. Kalau nggak ngefek, baru dipukul. Alhamdulillah. Wah, sebagian ulama
mukulnya itu pakai siwak. Jadi saking luar biasanya ya pengaruhnya suami istri kalau hubungannya selama ini baik-baik saja, adab-adabnya memang jalan dalam rumah tangga gitu ya. Itu kalau seorang suami nasihati kemudian menjaga, kemudian pakai siwak aja itu sudah takut istri itu. Harusnya normalnya itu begitu. Nah, ini karena kebanyakan abnormal dan paranormal ya repot. Nah, kalau sudah mulai taat, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau sudah taat ya jangan cari-cari celah, jangan cari-cari masalah. Ya, kadang-kadang suami itu ya perlu jadi suami yang benar. Jangan sampai suami gampang baper. Sudah taat, sudah nurut, sudah melaksanakan perintahnya, tapi tetap aja masih suaminya nggak terima. Ya masak-masak, nggak usah banting-banting gitu, nggak usah gedor-gedor misalnya gitu. Biarin lah mau ngekok-ngekok sambil ngomel, yang penting perintah sudah jalan gitu loh. Ini Allah memperhatikan masalah sampai sedetail itu. Ya, biarin. Ya, yang penting dia sudah menjalankan, dia sudah nurut, walaupun sambil mencurang, walaupun sambil ngomel-ngomel, ya, sambil dikebrak-kebrok apa-apa, ya wes yang penting taat lah, yang penting nurut sambil apa namanya didoain. Darban ghaira mubarrihin bihaitsu yu'limuha, sekiranya bisa dirasakan sakitnya, wala yuksiru laha 'udman, akan tetapi jangan sampai memecahkan tulang, ya, remuk, jangan, wala yudmilaha jisman, atau jangan sampai menyebabkan Allahumma shalli ala Muhammad apa namanya badannya jadi berdarah. Nah ini alhamdulillah, moga-moga kita punya rumah tangga itu bisa rapi, begitu ada masalah bisa cepat diselesaikan. Itu semuanya tergantung hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama Allah nggak punya masalah, hubungan kita sama Allah nggak punya masalah, kita sudah benar, nah insya Allah ya, apabila ada godaan, ada gangguan sedikit, ya itu Allah kasih kemudahan. Ya, tapi kalau hubungan kita sama Allah banyak bermasalah, wah jangan harap ya, Allah bakal kasih teguran melalui permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan gara-gara anak, gara-gara ekonomi dan sebagainya, akhirnya menyebabkan keributan. Semoga Allah memberikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah, ya nggak sampai melihat ada benda angkasa seperti piring terbang. Itu kan benda angkasa sebenarnya, tapi kadang-kadang bisa ada di rumah, naudzubillah. Segitu dulu. Allah barangkali ada yang mau nambahi, mau ditanyakan dan seterusnya, silahkan Pak Admin. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya untuk buka mic-nya dan langsung bertanya pada Ustadz. Masih belum ada. Di Semarang lagi mati lampu nih Pak Adam. Iya, tadi juga. Gimana Bu? Pak? Sedang mati lampu Pak, Ustadz. Ustadz, itu tadi kan ada langkah-langkah suami boleh menasehati, kalau nggak bisa terus tidur terpisah lalu memukul gitu. Hal-hal apa yang bisa menjustifikasi
yang bisa menjustifikasi perbuatan apa dari istri yang bisa menjustifikasi suami untuk memukul gitu loh Ustaz. Gimana Bu? Yang bisa membenarkan seorang suami memukul istri itu kalau perbuatannya sejauh apa, seberat apa kesalahannya gitu loh Ustaz. Yang menyangkut apa? Ya, terutama yang dikategorikan nusyuz ini ketika diperintah sama suami tidak taat. Ya. Utama lagi kalau urusan bab kasur ya. Nah, ini apa namanya? Memang masalah yang prinsip. Terutama yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala seperti tadi dicontohkan meninggalkan sholat dan sebagainya, meninggalkan kewajibannya, nah itu berarti dia nusyuz. Kewajiban kepada suami, kewajibannya kepada Allah taala, kewajibannya kepada anaknya itu kalau ditinggalkan ada nusyuz. Harus dinasihati atau enggak dipisah ranjang, baru kalau enggak ngefek juga ya pukul. Itu tartib ayatnya seperti itu. Ustadz, misalnya ada kejadian ya, kejadian menimpa teman lah, misalnya ada kejadian itu misal menimpa teman gitu ya. Memang suaminya memang dolim gitu, suaminya artinya sering melakukan apa ya, perkataan kasar, terus menyakiti hati istrinya, terus menyelewengnya bahkan terang-terangan, misalnya dia habis membawa pergi perempuan yang bukan istrinya, nanti sampai rumah cerita gitu. Itu kan mendolimi banget hati istrinya gitu loh. Udah gitu, karena istrinya udah nggak tahan, terus istrinya kan pergi dari rumahnya, akhirnya pokoknya udah nggak mau lagi jadi istrinya gitu. Lah itu kan nusyuz kan, pergi seperti itu meninggalkan keluarga gitu. Nah, tapi kan nusyuznya itu ada penyebabnya, Ustadz. Penyebabnya itu juga kesalahan suami. Jadi keadilannya di mana kalau kalau suami juga tadinya dolim seperti itu, terus istrinya nusyuz lah, padahal kalau nusyuz katanya harus dipukul dan sebagainya. Lah itu letak keadilannya dari sisi saya sebagai perempuan kan, aduh, kasihan kan, awalnya kan bukan dari suami yang baik gitu loh. Jadi apakah suami yang dolim juga berhak memukul istrinya gitu? Gimana Ustaz? Ya, jadi gini. Ini kan sepenggal cerita, ya, sepenggal kejadian yang seharusnya itu nggak ada peristiwa itu. Kalau apa yang disyariatkan itu dari awal pernikahan itu jalan semua. Nah, kebanyakan di antara kita ya, itu mengambil syariat itu tidak satu paket gitu deh. Tidak paket pernikahan, tidak fikih munakahat dari awal sampai akhir. Nah, di antara pembahasan fikih munakahat itu kan ada proses sebelum menikah gitu. Nah, itu nanti yang disalahkan ya orang tuanya yang perempuan, ya yang perempuannya itu dulu milih suaminya gimana? Kamu kok mau dilamar sama suami yang dengan apa namanya? Cerita seperti itu. Kalau kita ketika menerima lamaran, adab menerima lamaran, niat ya menerima lamaran seorang suami, calon suami itu benar seorang walinya menjalankan adab-adab Allah Ta'ala dan Rasulnya, insya Allah nggak kejadian itu. Itu yang disalahkan nanti. Makanya ada cerita kadang-kadang yang disalahkan itu saudaranya yang menikahkan, walinya yang mendolimi karena menikahkan anaknya atau saudara putrinya kepada orang yang fasik, ya, orang yang fasik seperti tadi, ya, bermain perempuan dan sebagainya. Itu kalau dalam persaudaraan bisa dianggap putus silaturahmi, dianggap dolim kepada saudara perempuan. Jadi masalahnya itu beruntun, ya, berkaitan dengan waktu bagaimana memilih, ya, menerima lamaran dan sebagainya. Makanya di dalam Islam ada musyawarah, ada istikharah, kemudian ada aturan tentang kafaah,
itu semuanya nggak bisa dilewati. Begitu ada yang terlewat aja satu, perbaikannya berat. Ya, kayak satu bangunan rumah. Ya. Wah, ini masalahnya pondasinya. Wah, repot. Tiang ikut miring, tembok bakal retak, atap rumah bakal bocor. Perbaikannya kadang-kadang sangat-sangat sulit. Oh ya Ustadz, memang itu awalnya dulu istrinya itu belum mengenal sekali calon suaminya, jadi cuma dikenalkan sebentar terus menikah gitu. Jadi memang mungkin belum tahu karakternya, belum ada apa ya. Nah, disitulah makanya apa namanya ada syarat jadi wali ya. Bagaimana menerima memilih untuk anak untuk saudara itu wali ini harus rosyid, harus benar-benar. Kemudian ada kalimat dalam hadis itu ja'akum man tardawna fi dinihi wa khuluqihi, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi. Qala ulama rahimahullah, orang yang kalian ridhoi artinya kita gimana bisa ridho kalau belum ngetes, belum tahu. Nabi Musa saja dites sama calon mertuanya itu 10 tahun ya untuk benar-benar mau diangkat jadi mantu. Ini harusnya setiap yang punya anak perempuan itu mengadakan penelitian riset 10 tahun untuk calon mantu. Resminya begitu. Ya kan, Sayyidah Khadijah itu neliti Rasulullah SAW itu berapa lama. Berarti ya, tugas orang tua menikahan anak juga berat ya Ustadz. Artinya nggak boleh sembarangan kan Ustadz? Nggak bisa sembarangan. Nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kamu salah. Ya. Begitu juga suami milih istri salah, waduh, mendolimi anaknya. Jadi syariat kita ini komplit, nggak bisa dipotong kayak kue bolu diambil sebelah sini yang enak ini sama rasanya, nggak bisa. Saling mempengaruhi. Harus komplit satu fikih dipelajari. Dan itu sekarang ilmunya nggak dikaji. Ilmu anak-anak nggak dikaji, akhirnya jadi remaja salah. Ya kan? Ilmu remaja nggak dikaji, jadi orang dewasa salah. Begitu sudah dewasa, nggak punya ilmu remaja, akhirnya salah. Ya, dalam memilah dan memilih pasangan, dalam cita-cita rumah tangga dan sebagainya, tahapan-tahapannya dan sebagainya, akhirnya salah. Ilmu dewasa nggak dipelajari, ketika jadi orang tua salah. Ketika ilmu orang tua nggak dipelajari, ketika jadi mbah, ya mau ngambil mantu, mau ngambil salah lagi. Terus itu harus diputus ini mata rantainya. Makanya istilah Rasulullah SAW itu kaidahnya belajar nggak pernah putus, minal mahdi ilal lahdi, mulai di ayun sampai liang lahat. Ya. Nah, justru yang berat itu nanti kalau sudah punya anak, mau jadi besan, jadi punya mantu, nanti kalau punya cucu ini, masya Allah, panjang lebar, ya. Ya, Ustadz ini mau nyambung dikit Ustadz. Ya, tadi sih kalau saya nangkap sih, ya Ustadz, maksudnya kalau ngelihat tadi ya, jadi memang ya banyak yang sudah terlanjur lah istilahnya ya, memang. Jadi nggak mengawali. Ada lagunya yang terlanjur basah. Iya. Jadi mungkin ada akhirnya dari tadi yang ditanyakan Bu Isi, saya ada 2 pertanyaan lah. Ya katakanlah itu udah terlanjur, tapi mungkin kita akan kalau secara fikih itu bagaimana ya? Nah, yang pertama adalah adakah kategori kesalahan istri gitu ya, atau laki-laki juga suami gitu ya, yang bisa dikategorikan bahwa ini harus pisah ranjang gitu, atau harus dipukul gitu, atau harus dipisah gitu, ada nggak sih Ustadz kategori itu gitu? Itu pertama. Yang kedua adalah ini itu dulu aja Ustadz, nanti lanjut lagi yang kedua. Oke, siap. Jadi begini ya, tadi sudah diceritakan di awal bahwa kadang-kadang dalam rumah tangga itu butuh pihak ketiga
Makanya ketika ada ceramah bab nikah gitu kan, yang sering saya sampaikan, niatnya dulu yang benar dalam rumah tangga. Apa niatan Anda rumah tangga? Kalau dulu sudah ada kesalahan, orang nikah itu aja kesalahannya kadang-kadang ada loh. Apalagi yang namanya nggak nikah. Yang nikah sekarang itu kebanyakan baru niat menikah setelah ngerasa cocok. Ini satu kesalahan yang umum terjadi. Enggak begitu. Niat nikah dulu. Niat nikah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 4 ya. Baru cari ilmunya ditambah bagaimana supaya mendapatkan jodoh. Oh, bisa memilih, bisa dipilihkan. Nah, ini kebanyakan. Nah, kalaupun sudah terjadi tadi dalam nasihat pernikahan, saya sampaikan tidak hanya ada program suami istri pengajian bareng, nggak cukup ngaji bareng, tapi harus ada kedekatan dengan sosok ulama, yang mana nanti jadi rem dalam rumah tangga kita kalau terjadi pertentangan, gesekan, ada silih pendapat, anaknya pengen disekolahkan kemana, ibunya kepingin ke sono, bapaknya ke sini, ini pengen kerja, ini pengen enggak gitu ya. Itu harus ada rem. Remnya ini siapa? Kedekatan rumah tangga kita dengan seseorang yang ahli istiqomah, ahli ilmu, yang kita bisa merujuk kepada beliau. Nah, begitu ada masalah tadi. Nah, itu utamanya seperti itu. Kalau enggak, ya dengan cara syar'i, ya cara syar'i yang tadi ada wakil dari pihak laki, ada wakil dari pihak perempuan yang nengah-nengahi. Kalau niatnya dua orang yang menengahi ini benar, kita sering dengar itu keluarga ini nggak ada niat nengah-nengahi, itu nggak ada. Dia nggak paham hukum Allah, dia nggak ngerti aturan Allah, akhirnya udah cerai aja, udah. Jadi orang pihak keluarganya ikut ngomong tapi bukan ngademin, malah manas-manasin. Nah, disitulah hukum syar'i. Makanya Sayyidina Umar kenapa mukul penengah tadi? Karena ini harusnya jalan. Bisa rapi lagi kalau penengahnya benar. Yang nggak benar itu rata-rata hakimnya, penengahnya dikebukin sama Sayyidina Umar. Ya kan? Baru hasilnya niatnya dirubah, ya bersikap lemah lembut, niat untuk mendamaikan, baru Allah berikan taufik. Ini pasti ada yang salah di bagian mana, itu pasti ketemu. Sama kriterianya sejauh mana itu diserahkan kepada suami. Ya. Dinasihati sekali, 2 kali itu mah hak suami. Ustaz, tidak jarang suami yang dolim kepada istri itu bukan orang yang tidak tahu ilmu agama loh Ustaz. Jadi yang terjadi pada teman-teman saya itu malah suami-suaminya itu aktivis keagamaan, satunya ya sarjana S2 agama, satunya lagi aktivis keagamaan dan di partai agama Islam gitulah. Artinya kan bukannya dia itu buta sunnah, buta syariat gitu loh. Bukannya dia orang yang abangan dan buta ilmunya. Nah, itu kan berarti dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi gimana tuh? Iya, masing-masing nanti ada apa namanya? Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kalau kesalahannya sampai menyebabkan adab di dunia, ya di dunia juga dihukum sama Allah Taala, mau suaminya kayak mau istrinya. Makanya di akad nikah itu zawwajtuka wa ankatuka ala ma amarallahu bih gitu. Itu ditekankan. Ini harus tahu ilmunya. Aku nikahkan, aku kawinkan kamu atas dasar perintah Allah. Jadi suami harus sadar bahwa dia melakukan ini diperintah sama Allah. Perintahnya 2, imsakin bil ma'ruf atau tasrihin bil ihsan. Dipegang dengan baik, dengan ma'ruf,
Atau kalau enggak ya udah lepas juga dengan ihsan. Ini perintah dari Allah. Dua-duanya sadar. Suami sadar, istri sadar. Kamu kenapa menjalankan pernikahan ini? Alama amarallah. Atas dasar perintah Allah. Ini hilang dari benak masing-masing suami dan istri. Sebab kayaknya rata-rata nggak ngaji fikih munakahat itu. Begitu ilmu nggak ada, amal nggak ada. Begitu amalnya salah, ya kan? Karena nggak ada ilmunya, ya sudah. Yang sekarang ini terjadi ini dampak kita meninggalkan risalah. Begitu risalah nggak ada, rahmah nggak turun. Makanya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Harus dicari apa risalahnya Nabi dalam rumah tangga. Sebagai suami harus mengkaji apa perintah Nabi bagi suami, kewajiban dari Nabi terhadap para suami. Begitu sudah naik jadi bapak, gimana kewajibannya bapak? Apa adabnya, perintahnya Nabi terhadap istri? Naik sudah jadi ibu, naik lagi mau jadi mantu, jadi besan dan sebagainya. Dijalankan, insya Allah keluar rahmatan lil alamin. Baik, Ustaz. Ustaz, ya memang ini ya, kadang untuk menjadi seorang muslim yang kafah, dia harus memahami banyak ilmu lah ya. Maksudnya ilmu dia terkait dengan adab pribadi. Nanti kalau udah kait sama keluarga juga adab keluarga. Nah, jadi mungkin kadang-kadang kita juga memang menilai orang itu hanya dari sisi, oh ini orang ke masjid gitu. Tapi dia bisa jadi dia tidak paham tentang fikih. Oh, nggak bisa. Sayyidina Umar waktu mau nikah, ya, dia rajin ke masjid. Iya, kamu tahunya rukuk sujudnya doang. Batinnya gimana nggak tahu. Akhlak. Nah, itu yang mungkin patokan. Ya, itu yang mungkin banyak yang terjadi dan kita mungkin salah persepsi sehingga kita menganggap bahwa orang alim dengan melihat orang dia sholat atau dia aktivis, tapi sebenarnya ilmu-ilmu dasar dia belum menguasai. Nah, itu yang banyak terjadi sepertinya saya lihat. Itu kalau mengkaji sejarahnya Sayyidah Khadijah selesai. Ya kan, Sayyidah Khadijah itu meneliti Rasulullah, ya, sampai nyuruh budaknya, ya, dikasih modal, duit, ya, bagaimana perilaku di perjalanan, ada perubahan nggak akhlaknya. Biasanya orang itu kalau di luar rumah itu semuanya sendiri, ya, ada bohongnya, ada pelitnya, ada ngiritnya, jujurnya hilang. Itu Nabi itu ada perubahan nggak ketika di perjalanan jauh. Habis itu yang kedua dites dengan masalah uang. Wah, ini kalau semuanya proses ini dijalankan, insya Allah aman. Cuma kan kesusu gitu ya. Taunya ilmu nyari mangga, kuning, mengkol, ajib, gitu dipotong, dicicip, ya. Ustaz, sama ini Ustaz, ya katakan memang banyak yang terlanjur. Nah ini kalau misalkan terkait tadi ya, kondisi di mana seorang suami katakanlah sudah kapan seorang istri itu, kalau misalnya ini pertama, kapan istri bisa menggugat seorang suami, yang pertama. Yang kedua, caranya bagaimana akhlaknya kalau seorang istri menghadapi yang seperti itu gitu, Ustaz. Ini jadi ini ya, jadi tema itu Ustaz, tema pranikah kalau orang KUA gitu. Jadi ada opsi yang boleh, ada yang baik, ada yang sebaiknya. Kalau istri dia nggak sabar, sumbu pendek, lapor ke hakim, ke pengadilan, nggak ada masalah, nanti diselesaikan. Tapi ada cerita dalam ayat wanita itu dizihar. Dia masa mudanya dengan suaminya, begitu sudah tua nggak diperhatikan, didolimi sama. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, alternatif yang sering nggak dipakai pada itu paling jitu, surah Al-Mujadilah.
laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kadang-kadang istri itu lebih cepat curhat ke temannya, ke teman tukang sesama belanja, ke teman arisan, lebih cepat update status daripada curhat sama Allah. Allah menceritakan bagaimana ini wanita curhat, menjadikan Allah tempat tumpuannya karena dia ngerasa saya dulu sudah menikah dengan perintah Allah, menjalankan aturan Allah, jadi kalau apa-apa ya saya kembalikan kepada Allah. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Maha mendengar perdebatan Rasul dengan istrinya tadi. Ya. Istrinya ngerasa nggak terima, ngerasa begini, tapi Rasulullah ini yang banyak nggak diperhatikan sama umat Islam. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah, mengadukan segala urusan kepada Allah, pasrahkan semuanya sama Allah. Ada alternatif, sabar, adukan sama Allah. Kalau kita memang benar, kita baik-baik saja sama Allah, kendaha yaj'alahu makhraja, pasti dikasih jalan keluar. Jalan keluar dari Allah ini macam-macam ceritanya. Macam ceritanya itu ada semuanya dalam sejarah. Dia nggak sabar ya, bolehlah. Datang ke pengurus selama kezolimannya sudah melampaui batasan-batasan syar'i, tidak ada masalah. Baik Ustaz, ini udah mau masuk maghrib, Ustaz. Ditutup doa. Ya. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah senantiasa membimbing kita, ya, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk lebih bisa mengerti apa yang diperintah sama Allah, apa yang diridhoi sama Allah, yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan, keberuntungan di dunia fil barzakh ila yaumil qiyamah ala hadhihi salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qudri wa sawad. Rabbi waffiqna wa waffiqhum mimma tarda qawlan fi al-karam wa zikr kullu halalan daima wa akhirna adhiya ulama nuhbu bil khair wa nufqa kull syar. Rabbana aslih lana kull syu'un wa akhir rabbana min tabiyyun. فاقضي عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسلنا الغفور واستر أنت فمستتاب وصلاة الله توفى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا ولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, kalau khairan katsiran Ustaz. Baik Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah kita dapat kajian yang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, insya Allah. Dan kita bisa istiqomah juga untuk memperbaiki dan terus meningkatkan ketakwaan kita. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.